Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan di episode yang kemarin atau di bagian part yang kemarin, yaitu dimana saya mengerjakan handphone Poco X3 NFC dengan kondisi di bagian fleksibel mainboard. Itu terlihat jelas seperti ini teman-teman. Jadi kondisi fleksibel mainboardnya itu hangus karena disebabkan oleh bekas dikerjakan sebelumnya, yaitu untuk memperbaiki di bagian soket konektornya. Namun soket konektornya setelah saya cek itu kondisinya tidak sesuai ya teman-teman. Jadi tidak sesuai dari bentuk seharusnya, namun dipaksa untuk penggantian yang tidak seharusnya bentuk dari soketnya. Dan di bagian ini adalah di bagian bentuk belakang fleksibelnya, itu sengaja saya koreksi teman-teman, tapi alhamdulillah tidak ada jalur yang putus. Dan di bagian ini adalah bentuk dari soketnya yang seharusnya bentuknya tidak seperti itu teman-teman. Dan di langkah ini sudah saya jelaskan ya teman-teman, untuk proses penggantian soket atau perbaikan soket konektor di bagian fleksibel mainboard ini, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk tutorial bagaimana cara mengganti soket konektor di fleksibel dengan benar dan hasilnya maksimal. Karena ada beberapa jalur yang mungkin fungsinya ada beberapa fungsi ya teman-teman, jadi banyak fungsinya, mulai dari jalur sinyal, maksud saya bukan jalur sinyal teman-teman, jalur cas, jalur buzzer atau speaker MP3 atau audio, dan sekaligus mikrofon atau mic perekam suara maupun perekam video teman-teman. Alhamdulillah pengerjaan sudah selesai. Di tahap ini kita akan melanjutkan di bagian part kedua atau episode yang kedua, yaitu dimana ada kerusakan di bagian antena. Di bagian kabel antena untuk sinyal ini putus teman-teman, karena sebelumnya sudah dibongkar atau sudah pernah dikerjakan dari teknisi lain, dan setelah saya cek itu ada bagian antena yang terputus seperti ini. Jadi otomatis sinyal pun tidak bakal keluar teman-teman. Oke, bagaimana cara memperbaiki kabel antena yang terputus seperti ini tanpa harus kita menggantinya? Apabila kita kesulitan mengganti atau kesulitan untuk mencari spare partnya, kita bisa berusaha memperbaikinya tanpa kita menggantinya teman-teman. Oke, saya coba jelaskan sedikit. Ini ada bagian ground yang ada dekat kabel hitam, sedangkan untuk di bagian tengah kabel warna putih itu positifnya teman-teman. Jadi nanti kita akan menyambungkan atau kita akan coba untuk memperbaikinya dengan kita sambung di bagian jalur plusnya atau jalur positif pada antenanya. Kita kasih tenor sedikit seperti ini, dan usahakan jangan sampai terkena ground ya teman-teman. Dan ini adalah kabel antena bekas yang sudah tidak terpakai dan juga putus sebelah teman-teman. Saya coba untuk menggunakan di bagian ujungnya saja atau di bagian soket konektor antenanya saja. Kita potong sesuai yang kita inginkan atau sesuai jarak yang terputus pada kabel antena, yaitu Poco NFC ini. Setelah kita potong seperti ini bentuknya untuk soket antenanya, kita bersihkan dulu, yaitu untuk membersihkan di bagian ground pada kabel warna hitam. Oke, setelah kita kerik, di bagian tengah ini adalah bagian yaitu kabel jalur positifnya. Oke, jangan sampai kabel ground atau yang dekat warna hitam itu, yang dekat kabel warna hitam sama warna putih, usahakan jangan sampai menyatu ya teman-teman, karena itu jalurnya berbeda. Untuk di bagian jalur pada antena atau jalur plus atau jalur positifnya itu di bagian kabel yang ada di bagian tengah kabel warna putih. Kita kasih tenor sedikit seperti ini. Sedangkan untuk groundnya kita tidak usah menggunakan ground teman-teman.
Jadi cukup kita menyambungkan di bagian jalur positifnya saja atau di bagian yang ada di dalam kabel warna putih seperti ini. Setelah kita kasih T0 dan kita sambungkan ke bagian kabel antena yang terputus untuk menyambungkan yaitu ke bagian soket antenanya. Kita gunakan T0 secukupnya saja untuk menyambungkannya, jangan terlalu tebal. Dan juga di bagian ground tidak usah kita sambung teman-teman. Selanjutnya kita bisa kasih cairan sejenisnya, yaitu bisa menggunakan lem warna hijau. Yang saya gunakan itu adalah lem UV atau lem PCB. Bisa menggunakan lem sejenisnya teman-teman, yaitu tujuannya untuk melapisi di bagian sambungannya agar tidak mudah putus. Jadi untuk memperkuat kabel sambungannya. Jika sudah kering, ini sengaja saya lapisi lagi menggunakan lem Korea atau lem Alteco, yang tujuannya agar lebih tahan lama teman-teman. Oke, setelah kita lapisi menggunakan lem Korea, tinggal kita nunggu lemnya kering. Setelah lemnya kering, seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, sudah tersambung. Jadi untuk groundnya tidak usah digunakan karena ground itu banyak teman-teman. Ground terdapat banyak di bagian PCB bawah ataupun di bagian fleksibel mainboardnya. Jadi nggak usah menggunakan ground di bagian antenanya. Setelah itu kita presisikan sesuai dari kabelnya. Dan kita akan coba untuk tes dulu sebelum kita merakitnya. Saya menggunakan kartu Tri dan juga kartu Telkomsel. Kita coba untuk menyalakan apakah sinyal sudah keluar atau tidak teman-teman. Oke, handphone sudah menyala dan alhamdulillah terlihat jelas di bagian notifikasi layar itu terlihat jelas ada dual SIM yang sudah keluar sinyalnya. Kita coba untuk perdekat lagi. Oke, alhamdulillah sudah keluar 4G plus dengan 2 sinyal yang full ya teman-teman. Kita coba untuk cek menggunakan yaitu jaringan internet. Sekuat apa atau selancar apa untuk internetnya, kita harus cek terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita buka salah satu aplikasi YouTube dan kita buka untuk salah satu video. Apakah lancar untuk pemutaran videonya atau fungsi dari kerja internetnya. Alhamdulillah fungsi dari kerja internet untuk kuota datanya berjalan dengan stabil dan tidak lemot atau tidak tersendat-sendat untuk sinyalnya. Sangat lancar sekali untuk pemutaran video di YouTube dan kuota datanya bisa berjalan dengan sangat normal teman-teman. Sinyalnya pun full 4G, tidak naik turun. Jadi untuk garis sinyalnya full ya teman-teman. Alhamdulillah pengerjaannya sudah sukses dan berhasil untuk kita menyambungkan di bagian kabel antena yang terputus. Dan di bagian ini adalah kendala lain, yaitu ada kendala kerusakan lain di bagian WiFi. Apabila kita menyalakan WiFi, ini otomatis handphone jadi blank seperti ini, tidak bisa disentuh. Perhatikan, jadi tidak bisa digerakkan sama sekali apabila kita menyalakan WiFi-nya teman-teman. Karena handphone ini sebelumnya habis kemasukan air atau pernah kena air dan ada kendala kerusakan yang cukup lumayan banyak yang sudah saya kerjakan. Mulai dari penggantian RAM, IC power, dan setelah menyala itu ada kendala lain di bagian fleksibelnya sudah pernah dikerjakan dan juga di bagian kabel antena terputus. Dinantikan saja untuk tutorial perbaikan yaitu WiFi tidak bisa berfungsi. Dan di bagian ini sudah saya rakit, perhatikan. Untuk perakitan kabel antena yang sudah kita sambung, kita presisikan sesuai bentuk dari framenya. Dan di bagian bawah ini ada sisa sedikit setelah saya tarik ke bawah. Jadi kita bisa gunakan kabel antena di bagian bawah itu ada sisa sedikit, kita mencari tempat untuk kabel yang lebih ya teman-teman. Jadi agar terlihat presisi dan rapi untuk pemasangannya.
Sedangkan untuk kita tes ulang yaitu mulai dari kuota atau mengalihkan kuota data dari SIM 1 ke SIM 2 bisa berjalan dengan sangat normal sekali. Alhamdulillah pengerjaannya sudah sukses semua. Mulai dari part 1 yaitu perbaikan fleksibel mainboard, fungsi dari kerja jalur charger atau fast charging, dan juga jalur pada buzzer atau suara musik atau MP3 atau nada dering, dan juga perekam suara ya teman-teman. Alhamdulillah sinyal keluar 4G semua, SIM 1 maupun SIM 2, dan sinyalnya full, tidak naik turun. Jadi sukses teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk perakitan ya teman-teman, karena untuk proses ini sudah saya perbaiki di bagian WiFi nya juga, dan dinantikan saja untuk tutorial yaitu perbaikan Poco X3 NFC yang WiFi nya tidak bisa diaktifkan. Oke, tinggal sekarang kita perakitan, dan setelah kita rakit kita cek ulang teman-teman. Kita cek ulang untuk persentase baterainya, sengaja saya colokkan, dan alhamdulillah sudah naik sampai 100%. Dan kita nyalakan handphonenya untuk memastikan yaitu fungsi dari handphone ini. Oke, kita tes untuk kuota datanya dan masih keluar 4G dengan full sinyal ya teman-teman. Kita cek ulang mulai dari fungsi suara buzzer dari MP3 atau musiknya. Oke, alhamdulillah pengerjaannya sudah sukses dan tutorialnya semoga selalu bermanfaat, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.